Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klapo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita terdapat dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan serta belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita meminta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Di atas tangan kami telah terbuka sabda kebenaran firman-Mu. Sebelum kami belajar daripada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, di saat ini kami memohon hikmat daripada Tuhan, sehingga dalam membaca dan merenungkan serta ketika kami mau belajar, kami mau benar-benar dimengertikan oleh Engkau sendiri ya Tuhan, tentang apa arti firman ini bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-13, di sana diperkatakan demikian, kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, bahkan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klafos dimanapun Anda berada, dari 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13 di bawah sorotan tema dengan tema yang berbunyi kebangkitan Yesus merupakan kepastian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kekristenan kebangkitan adalah sangat penting. Mengapa? Karena faktanya Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan hal ini mempunyai arti yang sangat penting. Karena kebangkitannya membuktikan suatu keilahian daripada Yesus itu sendiri. Persoalan yang terjadi dalam jemaat Korintus ini adalah mereka percaya bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Bagi Paulus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati ini tidak sepele. Oleh sebab itu, Paulus dengan tegas mengatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab bagi Paulus, besok kita mati. Nah, dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara kehidupan orang Kristen dan orang tidak percaya. Mengapa? Karena sama-sama akan mengalami suatu kebinasaan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paulus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus menegaskan sekali lagi bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul dan iman kita. Dan jika kita tidak dibangkitkan, maka kita tetap hidup di dalam. Jika Kristus tidak dibangkitkan, minta maaf sekali lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan, Paulus berkata, maka kita tetap hidup di dalam dosa. Dan dosa itulah yang membuat manusia terpisah dari Allah, dan yang membuat manusia mati dan binasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, fakta kebangkitan Kristuslah yang membuat setiap orang percaya ini dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan itu. Dan sebagai orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus, dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran inilah yang menuntut hidup kita untuk kita mau tetap teguh di dalam Tuhan. Keteguhan iman yang menghasilkan kekudusan dan ketaatan total kepada Allah. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga hidup kita ini menyenangkan Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu kebangkitan Yesus ini merupakan suatu kepastian. Kepastian bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau Kristus tidak mati, maka Bapak Ibu dan saya kita masih terus bergemilang di dalam dosa. Karena Yesus Kristus telah mati dan menebus kehidupan Bapak Ibu dan saya, maka berita anugerah itu senantiasa kita dapatkan dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Karena darahnya tercurah untuk menebus kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam suatu kepastian. Karena kebangkitan Yesus membawa suatu kemenangan dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kebangkitan Kristus membawa suatu kepastian bagi kita selaku orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkatilah kehidupan kami, agar kami tidak lagi hidup dalam keraguan-raguan, tetapi kami mau percaya Tuhan, karena lewat kebangkitan Tuhan itu membawa suatu kemenangan dalam kehidupan kami manusia, membawa suatu kepastian dalam kehidupan kami selaku orang-orang percaya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan mau terus menggugahkan setiap pribadi kami. Kami tidak ada dalam keraguan, tetapi kami mau tetap percaya. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya bahwa Yesus Kristus hidup dan Yesus Kristus membawa suatu kemenangan, membawa suatu kepastian dalam kehidupan kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini juga Bapa mau terus mengingatkan kami, tetapi juga menguatkan iman percaya kami, sehingga kami juga dapat mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup untuk menjadi warta Kristus bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati channel Kafo Sukacita ini. Biarlah lewat channel ini Tuhan banyak jiwa yang terus dimenangkan, banyak jiwa yang terus diberkati, dan biarlah Tuhan nama Tuhan selalu dipuji dan terus dipermuliakan. Hamba juga berdoa dari tempat ini ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati semua pendengar-pendengar Kafos dimanapun mereka berada, dalam hidup dan kehidupan pribadi lepas pribadi mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam dunia pekerjaan dan pelayanan mereka. Hamba percaya Tuhan lebih mengenal mereka jauh daripada apa yang hamba kenal. Oleh sebab itu Tuhan, dalam keluar masuk mereka Tuhan Engkau pelihara, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan Engkau jawab seturut kasih dan kehendak-Mu Bapa. Jangan kehendak mereka yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan Allah yang terjadi. Hamba juga berdoa Tuhan bagi semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk menjadi pewarta-pewarta firman lewat channel Kafo Sukacita ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu ini Bapa. Beri hikmat bagi mereka, kekuatan, kesehatan, agar dalam menyampaikan kebenaran firman, jangan kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan Allah yang terjadi. Tuhan pakai kami lebih luar biasa, sembunyikan kami di balik sombar salib-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berkata-kata lewat bibir mulut kami ini, sehingga Tuhan setiap firman yang kami taburkan tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi mau jatuh di tanah yang subur, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat juga dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai taruh dalam channel Kafo Sukacita ini Tuhan sebagai kru, Tuhan kiranya Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka dalam dunia pendidikan, dalam dunia kehidupan keluarga, diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, ini kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami percaya akan kebangkitan membawa suatu kepastian dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Oleh sebab itu terpujilah nama Tuhan Allah kini dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.